Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu Helen dalam pembelajaran PLBJ kelas 5, bab 7, permainan Tokada Lobang. Anak-anak sudah siap belajar? Mari kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Siswa dapat menyebutkan alat permainan Tokada Lobang dengan tepat. 2. Siswa dapat menyebutkan aturan permainan Tokada Lobang dengan baik. 3. Siswa dapat menyebutkan nilai luhur permainan Tokada Lobang dengan baik. 4. Siswa dapat memainkan permainan Tokada Lobang dengan baik. Budaya Betawi memiliki ragam permainan tradisional yang menarik. Salah satunya adalah Tokada Lobang. Permainan ini dimainkan di luar ruangan. Permainan ini pertama kali muncul ketika anak-anak kaget melihat kadal sehingga kadal melompat jauh. Oleh karena itu, dibuatlah permainan yang menyerupai memukul kadal tersebut. Permainan Tokada Lobang di daerah lain dikenal dengan nama permainan gatrik, kemudian pati lele atau kalawadi. Permainan Tokada Lobang membutuhkan beberapa alat untuk bermain. Kayu bulat sepanjang 40 cm sebagai alat pukul, kayu yang lebih pendek berukuran 10 cm yang diibaratkan sebagai kadal, kemudian lobang yang berdiameter 5 cm. Lobang itu diletakkan sejajar dengan jarak 5 cm. Permainan Tokada Lobang dimainkan secara berkelompok. Satu kelompok menjadi penjaga dan satu kelompok menjadi pemain. Biasanya permainan Tokada Lobang hanya dimainkan oleh anak laki-laki. Meskipun demikian, anak perempuan juga boleh memainkan permainan ini. Permainan ini sudah jarang dimainkan anak-anak zaman sekarang karena tersisih permainan modern seperti game online atau game di gadget. Kita sebagai generasi muda harus melestarikan permainan tradisional yang ada di daerah kita. Permainan tradisional memiliki banyak manfaat bagi kita. Permainan tradisional melatih kita untuk melakukan gerak tubuh, bersosialisasi dengan teman, dan belajar kerjasama, seperti permainan Tokada Lobang. Upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian permainan Tokada Lobang adalah mengenal berbagai permainan tradisional, khususnya yang berasal dari daerah sendiri, seperti daerah kita, Betawi. 2. Bertanya tentang permainan tradisional dan cara memainkannya kepada orang tua atau orang yang lebih dewasa. 3. Memainkan permainan tradisional bersama teman-teman di sekolah atau di rumah. 4. Menceritakan permainan tradisional yang kita ketahui kepada teman-teman. Aturan permainan Tokada Lobang. 1. Bagi kelompok menjadi 2 kelompok. Ada yang menjadi kelompok penjaga dan ada yang menjadi kelompok pemain. 2. Salah seorang perwakilan kelompok maju ke depan melakukan suten untuk menentukan bagian penjaga atau pemain. Kelompok yang menang bermain terlebih dahulu. Kelompok yang kalah menjadi penjaga. 3. Kelompok yang menang memulai permainan dengan mencongkel kadal kayu 10 cm dari lubang setinggi-tingginya. Hal itu dilakukan agar kadal dapat melompat jauh. Jika kadal tertangkap oleh kelompok penjaga, kelompok pemain dianggap gugur dan dilanjutkan kelompok penjaga. 4. Jika kadal tidak tertangkap, kadal dilempar ke pemukul. Jika pemukul terkena kadal, ia gugur dalam permainan dan tidak dapat melanjutkan permainan. Akan tetapi, jika pemukul tidak terkena kadal, kelompoknya dapat melanjutkan permainan. 5. Permainan dilanjutkan oleh pemukul yang memukul kadal di satu tangannya sampai jauh. Jika kadal tertangkap, kelompok tersebut kalah. Jika kadal tidak tertangkap,
permainan dilanjutkan dari awal dan kelompok pemain maupun penjaga bergantian memukul. Jarak kadal dari lubang pun dihitung menggunakan alat pukul. 6. Panjang alat pukul bernilai 1. Penilaian berikutnya dihitung dari jumlah pukulannya. Setiap satu pukulan bernilai 1. Pukulan selanjutnya bernilai kelipatan 10. 7. Kelompok yang mengumpulkan poin paling banyak yang menjadi pemenangnya. Nilai-nilai luhur permainan tok kadal lobang. 1. Sosialisasi. Permainan tok kadal lobang dimainkan oleh banyak orang. Oleh karena itu, kamu dapat berinteraksi dengan banyak orang, baik kawan maupun lawan. Kamu pun jadi mengenal banyak orang. Selain itu, kamu juga dapat memahami teman-temanmu agar dapat bekerja sama memenangkan permainan. Nilai luhur yang kedua adalah kerjasama. Permainan tok kadal lobang dimainkan secara berkelompok. Oleh karena itu, kerjasama antar teman kelompok sangat penting. Sebagai penjaga, anggota kelompok berdiri menyebar untuk menangkap kadal. Diperlukan kerjasama dan komunikasi yang baik agar tidak terjadi keributan atau tabrakan ketika menangkap kadal. Anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Semoga pembelajaran ini berguna bagi anak-anak. Semangat anak-anak!